Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam ketaatan dan keberkahan dari Allah SWT. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sering dianggap kontroversial di era modern, namun memiliki hikmah yang sangat dalam. Topik ini adalah zina, dan lebih penting lagi, larangan untuk mendekati zina. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menarik. Allah tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang segala perbuatan yang bisa mengarah kepadanya. Ini bukan hanya tentang perbuatan fisik, tapi juga tentang proses yang mengawali perbuatan tersebut. Al-Quran secara rinci mengajarkan kita, baik laki-laki maupun perempuan, bagaimana menjaga diri agar tidak terperosok ke dalam jalan yang buruk ini. 1. Menjaga pandangan, pintu gerbang menuju zina. Langkah pertama dalam menjaga diri adalah dengan menundukkan pandangan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan di ayat berikutnya, surah An-Nur ayat 31, Allah juga berfirman kepada perempuan, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan hanya aturan, tapi juga sebuah mekanisme perlindungan diri yang luar biasa cerdas. Mengapa? Karena pandangan adalah pintu pertama. Pandangan mata yang tidak terjaga akan masuk ke dalam hati, menciptakan ketertarikan yang kemudian secara bertahap bisa menyebabkan zina. Ketika pandangan mata sudah kebablasan, hati mulai bekerja. Dan ketika hati sudah tertarik, ia akan mempengaruhi tingkah laku kita, baik disadari maupun tidak. Bahaya sinyal bawah sadar, mengapa Islam mengatur interaksi? Tahukah kalian, para ahli psikologi modern telah membuktikan apa yang sudah diajarkan Islam sejak lama, bahwa ada sinyal-sinyal bawah sadar yang sering kita kirimkan saat tertarik pada lawan jenis. Seorang ahli psikologi jiwa pernah mengamati bahwa jika seorang wanita tanpa sengaja melirik seorang pria, ia mungkin secara tidak sadar sudah menunjukkan ketertarikan. Kondisi hati ini akan tercermin pada bahasa tubuhnya, yang seringkali ditangkap oleh laki-laki sebagai sinyal untuk melakukan pendekatan. Dr. Monica Moore, seorang ahli psikologi bahkan berhasil mengidentifikasi 52 sinyal rahasia yang digunakan wanita untuk menunjukkan ketertarikannya. 7 sinyal utamanya adalah tersenyum kepada laki-laki yang dituju, melirik, tertawa, merapikan rambut, atau membungkuk ke arahnya. Sinyal-sinyal ini jauh lebih efektif daripada berbicara secara langsung. Penelitian ini mengkonfirmasi betapa cerdasnya aturan Islam. Ketika Allah melarang wanita untuk menghentakkan kakinya agar perhiasan yang tersembunyi diketahui, ini bukan sekedar larangan sepele. Ini adalah larangan untuk tidak menarik perhatian laki-laki, bahkan dari hal yang sekecil apapun. Ini menunjukkan betapa rentannya manusia terhadap godaan visual dan betapa cermatnya Islam dalam melindungi kita dari godaan itu. Aturan-aturan ini seringkali dianggap kuno oleh kaum feminis yang mengusung kesetaraan gender. Mereka menganggap hijab atau batasan interaksi sebagai pengekangan. Padahal Islam justru memuliakan wanita dengan menjadikannya laksana batu giuk pusaka yang indah dan mahal yang perlu dilindungi dari pandangan yang tidak berhak. Ia bukan mengekang, melainkan menjaga. Aturan Allah adalah jalan terbaik untuk menciptakan tatanan sosial yang sehat, jauh dari kerusakan yang diakibatkan oleh hawa nafsu. 3. Cinta berbasis nafsu versus cinta berbasis iman. Naskah ini juga menyentuh isu penting lainnya, yaitu hubungan antara pacaran yang menggebu-gebu dengan pernikahan yang langgeng. Seringkali orang beralasan bahwa pacaran adalah cara untuk mencari kecocokan sebelum menikah, namun Islam melarangnya, dan sains pun memberikan bukti yang menguatkan. Penelitian di Syracuse University, Amerika Serikat, yang dilakukan oleh Dr. Saul Gordon, menunjukkan bahwa pernikahan yang berlandaskan cinta yang mabuk kepayang atau nafsu justru memiliki persentase perceraian yang tinggi. Mengapa? 1. Hilangnya realisme. Ketika dimabuk cinta, seseorang tidak lagi bisa melihat pasangannya secara objektif. Semua terlihat sempurna. Ketika pernikahan dimulai, realitas hidup yang penuh tanggung jawab akan menghantam dan semua persepsi ideal itu bisa runtuh. Kedua,
Ketidakmampuan mengatasi kritik. Pasangan yang dilandasi nafsu cenderung tidak siap menerima kritik atau celaan dari pasangannya, karena mereka terbiasa menganggap pasangannya sempurna. Ketiga, perbedaan dunia. Pacaran itu seperti dunia di dalam cangkang yang penuh romantisme. Ketika menikah, dunia itu pecah. Pasangan akan menyadari, ada dunia lain yang harus diperhatikan. Dunia tanggung jawab, dunia norma, dan dunia tradisi. Jika mereka punya anak, prioritas akan bergeser. Sang suami yang pulang kerja kelelahan mungkin dianggap tidak lagi sayang. Sang istri yang sibuk mengurus anak mungkin dianggap tidak peduli. Perang bisa berkekam dan perceraian bisa terjadi. Jadi, Allah Maha benar ketika melarang kita mendekati zina. Karena mendekati zina itu seringkali mengacu pada romantisme yang berlebihan yang tidak memiliki fondasi kokoh untuk membangun sebuah rumah tangga. 4. Cinta oleh hormon atau falsafah Jawa. Penelitian di bidang neuroscience dan psikologi juga memberikan sudut pandang menarik tentang cinta. Helen Fisher dari Boston University menyebutkan bahwa cinta adalah hasil kerja hormon-hormon dalam tubuh. Menurutnya, hormon pemicu cinta ini rentan dan hanya efektif selama 2 hingga 3 tahun, yang melahirkan teori 4 years age, di mana banyak perceraian terjadi pada tahun ke-5 pernikahan. Teori ini memang tidak mutlak, karena ada bantahan dari ahli lain seperti Diane Lee, yang menyatakan bahwa cinta tidak hanya soal hormon, tapi juga faktor sosial dan kebersamaan, seperti falsafah Jawa, Witin Tresno, Jalaran Soko Kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa bersama. Namun bagaimana jika kita kaitkan semua ini dengan iman? Seorang ulama pernah berkata, ketika amalku berkurang atau aku bermaksiat kepada Allah, aku lihat kelakuan yang buruk pada kuda dan keluargaku kepadaku. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan tak terlihat antara ketaatan kita kepada Allah dengan keberkahan dalam hubungan kita dengan sesama, termasuk keluarga. Ketika kita mencintai karena Allah, cinta itu tidak akan pernah memudar. Mengapa? Karena fondasinya bukan nafsu atau hormon yang rentan, melainkan keimanan. Cinta yang berdasarkan keimanan akan membuat kita melihat pasangan bukan hanya sebagai objek nafsu, tapi sebagai ladang amal, sebagai partner ibadah, dan sebagai jalan menuju surga. Seorang mukmin yang mencintai Allah akan mengimbaskan kasih sayangnya kepada seluruh alam semesta. Jika pasangannya melakukan kesalahan, ia akan memaafkan dan memperbaikinya. Tidak akan ada kebosanan karena ia melihat pasangannya dengan mata rahmat, bukan dengan mata syahwat. Jadi bisa kita simpulkan, zina dan cinta yang hakiki tidak pernah bisa bersatu. Zina adalah perusak, sementara cinta adalah pemelihara. Aturan Allah untuk menjauhi zina adalah sebuah kasih sayang yang tak terbatas, yang mengarahkan kita pada kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga diri, memelihara hati, dan membangun hubungan yang diridhoinya. Ajak interaksi audiens. Setelah mendengar penjelasan ini, apa yang paling berkesan bagi kalian? Apakah kalian setuju bahwa aturan Islam tentang pergaulan justru melindungi kita dari bahaya yang sudah dibuktikan oleh sains? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.